Shalom teman-teman, shalom saudara-saudara, shalom Romo. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita berkumpul lagi, bertemu kembali bersama dengan Romo Patrisius de Jesu CSE. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas secara umum tentang sejarah gerakan pembaharuan karismatik Katolik. Mungkin teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sudah banyak kali mendengar tentang gerakan pembaruan karismatik Katolik. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Tetapi rasanya benar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Banyak orang yang tidak mengenal gerakan pembaruan karismatik akhirnya menolak. Maka dalam video kali ini kami bersama dengan Romo Patrisius de Jesu akan memberikan secara umum tentang sejarah gerakan pembaruan karismatik Katolik supaya kita semakin mengenal dan akhirnya boleh bertumbuh bersama di dalam gerakan ini dalam mencintai Tuhan. Persilakan Romo. Baik, brother dan para saudara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin membahas secara ringkas tentang gerakan pembaruan karismatik Katolik. Ada yang setuju, ada juga yang ragu-ragu seperti ini. Maka pada saat ini kita ingin menjelaskan hal itu. Gerakan pembaruan karismatik Katolik merupakan karya Kudus. Menurut Leon Joseph Kardinal Swedenborg, gereja itu memiliki dua dimensi yang harmoni, yaitu institusi, lembaga, gereja yang kelihatan bangunan, dan juga karisma Roh Kudus. Gereja yakin sungguh-sungguh akan kehadiran Roh Kudus yang menyertainya. Olehnya itu, Santo Thomas Aquinas pernah menulis dalam Summa Theologiae. Thomas Aquinas melukiskan bahwa gereja itu punya anugerah khusus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam dua bentuk. Yang pertama, karunia itu ya, dari Yesaya pasal 11 ayat 2. Yang kedua, apa yang disebut karisma Roh Kudus. Kita kenal, kita jumpai dalam surat Paulus 1 Korintus 12 dan juga 1 Korintus 14 dan juga di surat Paulus kepada jemaat di Roma dan Efesus. Itu berbicara tentang karisma. Kita fokus ke karisma Roh Kudus. Karisma itu sifatnya tidak tetap. Tujuannya apa? Untuk membangun jemaat. Maka Konsili Vatikan Kedua dalam Lumen Gentium nomor 12 dan juga Katekismus Gereja Katolik 2003 itu mengatakan bahwa karisma Roh Kudus itu dianugerahkan Roh Kudus untuk membangun jemaat. Jadi tujuannya untuk membangun jemaat, untuk membangun gereja. Lalu apa latar belakang gerakan pembaruan karismatik Katolik ini? Secara ringkas kita katakan begini. Ada kegelisahan batin dari umat, baik religius, imam maupun awam. Kenapa sih gereja kita ini kok lesu ya? Semangat rohaninya kurang. Orangnya itu malas-malasan. Ada apa di balik semuanya ini? Lalu kita akui gerakan pembaruan karismatik itu sudah ada pada abad ke-17 dalam gereja Protestan. Kita lihat banyak orang tinggal di Protestan. Padahal kalau kita lihat di gereja Katolik itu ada ribuan sih, memang dalam bentuk yang berbeda. Itu kegelisahan. Lalu kita lihat kegelisahan itu juga yang terjadi pada tahun 1880. Ada seorang suster namanya Suster Elena Guerra. Beliau pendiri tarekat Oblat Roh Kudus di Lucca, Italia. Suatu ketika ceritanya begini. Suster ini semacam dapat vision, dia disadarkan kenapa gereja ini lesu, kenapa tidak seperti pengalaman gereja purba, Kisah Para Rasul.
Pentakosta awal, gereja jemaat perdana yang hidup dalam pengalaman Roh Kudus yang sangat luar biasa. Lalu dia merasakan kegelisahan itu. Seperti apa kita buat supaya gereja ini hidup? Lalu luar biasa sekali, suster ini mencurahkan isi hatinya itu kepada Sri Paus Leo ke-13. Luar biasa, seorang suster mengutarakan isi hatinya itu. Lalu hal yang luar biasa lagi, tahun 1895, itu berarti 10 tahun ya brother ya, 10 tahun, Sri Paus menanggapi dalam surat apostolik Provida Matris Caritate. Jadi isinya pada waktu itu, Paus menanggapi isi hati suster ini dengan menyerukan kepada seluruh gereja supaya mengadakan novena khusus kepada Roh Kudus. Luar biasa ya. Itu umum. Lalu 2 tahun setelah itu, tahun 1897, Paus Leo ke-13 ini mengeluarkan ensiklik baru yang berjudul Divinum Illud Munus. Itu kan berarti surat resmi Paus ya. Nah, Paus meminta agar gereja semesta melakukan devosi kepada Roh Kudus. Konkretnya seperti ini. Mari kita nyanyikan Veni Creator. Nah, itu kan gerakan kecil yang luar biasa sebetulnya. Menyanyikan Veni Creator. Dan gereja mengikuti hal itu. Lalu pada bulan Januari 1901 pukul 7 waktu Italia, Paus Leo ke-13 ini mempersembahkan gereja dan dunia kepada Roh Kudus. Ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Lalu Paus selanjutnya, Paus Pius ke-12, beliau menuliskan juga ensiklik yang berjudul Mystici Corporis pada tahun 1943. Isinya apa dalam ensiklik ini? Kristus itu memiliki tubuh mistik, kita anggotanya. Nah, gereja itu dibangun atas dasar apa? Karya Roh. Luar biasa. Lalu selanjutnya kita lihat sebagai tanggapan kegelisahan itu suara Paus. Nah, ini sangat fenomenal. Saya kutip di sini, tanggal 25 Januari 1959, Paus Yohanes 23 mengumumkan akan diadakan konsili. Lalu apa gerakan Paus pada waktu itu? Apa yang disebutkan Paus? Paus berdoa seperti ini, doa Paus. Doa kepada Roh Kudus. Perbaharuilah keajaiban-keajaiban-Mu pada masa kami ini, sebagaimana halnya dengan suatu Pentakosta. Luar biasa. Jadi Paus ingin mengadakan gerakan roh yang baru supaya gereja itu menjadi segar, gereja itu menjadi penuh sukacita. Luar biasa para saudara. Setelah itu kita lihat tahun 59 ya, ada yang disebut Konsili Vatikan kedua. Tuntasnya itu tahun 1965. Dan doa Paus ini luar biasa dijawab oleh Roh Kudus. Adanya Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan satu dokumen, Lumen Gentium nomor 12. Dikatakan di situ dalam Lumen Gentium, Roh Kudus memiliki karisma. Karisma itu dianugerahkan Roh Kudus untuk membangun jemaat, supaya iman umat orang Katolik seluruh dunia ini hidup segar, penuh sukacita. Nah, saya kira ini suatu hal yang luar biasa. Bapak-bapak, lalu satu pengalaman yang sangat istimewa, tahun 65 itu tutupnya Konsili Vatikan kedua, dan kita lihat tahun 1966 ada gerakan dari kalangan awam, namanya itu gerakan Kursilo. Gerakan Kursilo itu bermula di Spanyol. Apa sih gerakan Kursilo? Isinya ada sebuah hasrat dari beberapa umat ingin membaharui gerakan liturgi supaya lebih hidup. Lalu ekumenisme,
lalu gerakan apostolik lainnya, dan gerakan perdamaian. Akan tetapi gerakan ini rasanya belum memuaskan mereka. Lalu ini lahirnya gerakan pembaruan karismatik Katolik, yaitu tanggal 17 sampai 19 Februari tahun 1967 lahirlah gerakan ini. Kisahnya seperti ini. Di akhir pekan, itu kan tanggal akhir pekan ya, ada 30 mahasiswa dan juga profesor dan dosen. Mereka mau mengadakan weekend, ya semacam ada siraman rohani lah, mungkin seperti retret atau rekoleksi begitu. Di mana tempatnya? Itu tempatnya di Dukes Amerika Serikat. Ya, mereka pergi ke suatu tempat, ya namanya di Ark Doville di kota Pittsburgh, Amerika Serikat. Mereka mengadakan di situ. Lalu ini istimewanya, anak-anak muda ini berpikir apa sih kegiatan kita selama rekoleksi ini, acara ini. Memang ada yang ulang tahun, tetapi mereka juga ingin refreshing, ingin juga membarui roh. Lalu mereka ini secara kelompok itu berpikir, yuk mari kita baca kembali Kisah Para Rasul bab 1 sampai 4. Dan itu mereka lakukan. Dan mereka juga membaca sebuah buku yang dikarang oleh David Wilkerson. Bukunya itu berjudul The Cross and the Switchblade. Isi buku itu sebetulnya pengalaman rohani karya Roh Kudus David Wilkerson ketika dia melayani orang-orang sakit, orang-orang jahat. Dan mereka tergerak, oh kenapa dia bisa? Kita juga bisa gitu. Nah luar biasa anak-anak muda ini dan juga profesor atau dosen mereka. Dan ketika malam hari tepatnya Sabtu itu, mereka meminta supaya doa ya. Saya bacakan di sini ya, supaya kita tahu semua ya. Ini cerita singkat. Paul Gray dan Mary Springer ya, kala itu sedang bertunangan, meminta Ralph Kiefer untuk berdoa agar mereka dibaptis dalam Roh Kudus. Kemudian mereka mengadakan doa itu dan luar biasa karya roh terjadi atas mereka. Nah pada saat yang sama ada seorang mahasiswi pada waktu itu namanya Patty Gallagher. Dia menuju kapel, dia berdoa, dia berkata seperti anak kecil, Tuhan kami mengerti, kami ini penat, ya. Seperti apa yang harus kami lakukan? Kami ini lelah. Lalu luar biasa, ini Patty ini dengan temannya berdoa di kapel. Nah ketika berdoa di kapel, suatu pengalaman yang luar biasa. Semacam Roh Kudus itu tercurah atas mereka. Mereka mengalami sukacita, mereka mengalami motivasi baru. Lalu mereka berdoa mohon dibarui oleh Roh Kudus. Dan ini suatu pengalaman yang luar biasa dari Patty tadi. Dia merasakan ketika doa itu semacam ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan. Lalu dia teringat, padahal dia tidak belajar teologi yang mendalam. Teringat akan apa? Akan yang ditulis oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus menulis begini, Tuhan, Engkau menciptakan kami untukmu. Hanya dalam Engkau saja kami menemukan kedamaian. Gelisah hati kami sebelum menemukan. Wah, luar biasa. Pengalaman yang sangat luar biasa. Ini awam loh. Mereka hanya punya hasrat baik membaca kitab suci, gimana pengalaman itu terjadi. Dan terjadilah pada saat itu ada yang dapat bahasa roh, ada yang memiliki semangat baru, ada yang memiliki motivasi supaya gereja ini dibangkitkan semangatnya oleh kuasa Tuhan. Singkat kata, mereka semua mengalami suatu sukacita. Lalu, setelah mereka pulang dari weekend itu, apa yang terjadi? Itu kan cerita dari mulut ke mulut. Cerita dari mulut ke mulut. Lalu karena mereka mahasiswa-mahasiswi, saya bacakan di sini perkembangan gerakan ini setelah tahun 67 bulan Februari. Saya bacakan ya. Setelah kegiatan itu, Roh Kudus terus menuntun anak muda. Mereka menggerakkan orang-orang untuk berkumpul dalam doa membaca firman, terutama berpusat di Universitas Notre Dame, Amerika Serikat. Nah, saya bacakan ini. Tahun 67 mereka berhasil berkumpul 90 orang. Tahun 1968 lebih dari 100 orang.
Tahun 1969 450 orang. Tahun 1970 1.300 orang. Tahun 1971 4.500 orang. Tahun 1972 11.000 orang. Luar biasa ya. Lalu tahun 1973 25.000 orang. Dan pada bulan Juni 1974 berkumpul pula kelompok besar 30.000 orang. Luar biasa rakyat dan para pemirsa. Bukankah ini gerakan Bapak? Jadi anak muda ini luar biasa mendukung gerakan ini. Dan mereka pasti berkembang. Lalu melihat perkembangan ini, bagaimana gereja menanggapi? Bagaimana magisterium gereja menanggapi? Nah, poin-poin ini nanti akan dijelaskan oleh Dr. Elisa Maria Simplicius Sanggur CSE. Saya kira ini satu sejarah singkat tentang gerakan pembaru karismatik ini. Semoga pemahaman kecil ini mengingatkan kita semua bahwa karya Roh Kudus itu bekerja pada siapa saja yang memiliki hati yang luhur, hati yang baik, dan hati yang benar. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Romo untuk penjelasannya, sangat jelas dan sungguh luar biasa. Kita semua melihat perkembangan yang begitu masif yang besar, sama seperti gereja Kristen Katolik seluruh pengikut Yesus. Bermula dari 12 rasul, anak Pentakosta mulai berkembang 3.000 dan meskipun dihadapkan dengan tantangan penderitaan yang luar biasa sampai saat ini kepada kita semua. Terima kasih banyak Romo atas penjelasannya yang begitu jelas, dan juga terima kasih banyak teman-teman, saudara-saudara yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video berikutnya supaya kita tidak setengah-setengah tahunnya, tetapi penuh dan menjadi berkat untuk kita dan untuk sesama. Sekian, Tuhan Yesus